Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'a darsina al-jadid fi kitab Tanbihul Ghafilin alladhi allafahu al-Imam Samarqandi rahimahullah. Qala ba'dul hukama kalamul hukama lahus sufaha. Para ahli hikmah, para ahli ilmu hikmah mengatakan perkataan orang-orang yang ahli hikmah itu lahwun lis-sufaha, itu dianggap omong kosong bagi para orang-orang yang jahil. Perkataan ulama, nasihat ulama itu tidak akan berarti dan ada faedahnya bagi orang yang jahil. Betapapun indahnya kalimat yang disusun, betapapun baiknya nasihat yang diberikan, jika yang mendengarkan adalah orang yang tidak berilmu, tidak menghormati ilmu, tidak mau mendekat dengan ilmu, dan mereka termasuk orang-orang sufaha, orang-orang yang bodoh, maka tidak akan ada artinya. Wa kalamus sufaha'u ibratan lil hukama. Akan tetapi omongan orang bodoh, perbincangan orang yang tidak mau dengan ilmu, yang jauh dari ilmu, akan menjadi pengalaman penting bagi orang yang ahli hikmah. Orang ahli hikmah itu jangankan pembicaraan, daun jatuh saja jadi ilmu. Misalnya ingin ke Malang, kemudian hari itu ada tamu, hari itu ada uzur, hari itu ada tetangga sakit. Itu kalau tidak jadi ke Malang, itu mengambil ilmunya, hikmahnya luar biasa. Tidak mungkin ngedumel, tidak mungkin sambat, tidak mungkin nyalahkan keadaan. Wah, saya ke Malang, gara-gara kamu saya nggak jadi ke Malang. Ini saya nggak bisa ke Malang, saya sudah jadi seminggu yang lalu. Semua kejadian, perbincangan, apalagi perkataan, walaupun yang mengatakan adalah orang-orang yang tidak berilmu, tetap menjadi la'ibratan liulil albab, tetap menjadi pengalaman ilmu bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka dari itu ada sebuah riwayat juga mengatakan naumatul alimi, tidurnya orang yang alim itu khairun, jauh lebih baik ketimbang ibadatul jahili, ibadahnya orang-orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena orang alim itu kalau tidur wudhu dulu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat. Setelah itu zikir menjelang tidur. Syekh Rajab Subhiddin rahimahullah mengajarkan, beliau mengamalkan setiap sebelum tidur membaca suratul Waqiah sambil mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan seharian penuh. Oh, bayangkan. Kemudian setelah membaca zikir, membaca surat Waqiah, orang alim itu kalau tidur menghadap kiblat. Sudah punya wudu, sudah zikir, sudah sholat, tidurnya menghadap kiblat. Dan gak pernah lama orang alim tidur. Coba ibadahnya orang yang tidak berilmu, sholat kosong gak ngerti, niat sholat hajat gak ngerti,
wudunya tidak sempurna. Walaupun orang itu beribadah 100 rakaat pun belum tentu lebih baik ketimbang tidurnya orang-orang soleh. Orang soleh itu kalau tidur sambil doakan murid-muridnya kadang-kadang di batin, ya Allah, murid saya yang sana di-Fatihai. Ya Allah, murid saya yang sana di-Fatihai. Ya Allah, murid saya yang ngantuan di-Fatihai. Ya Allah, murid saya yang pinter di-Fatihai. Ya Allah, murid saya yang sering batuk di-Fatihai. Tidurnya itu doa. Tapi ibadahnya orang yang jahil, ibadahnya orang yang berilmu kadang-kadang hanya untuk dirinya sendiri. Betul? Ya Allah, mudah-mudahan utang saya lunas ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kerjaan ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan saya ya Allah. Saya, anak saya, istri saya. Saya, anak saya, istri saya. Saya, anak saya, istri saya. Dan terus begitu. Paham tuh? Tapi kalau tidurnya orang alim, bahkan sampai tidak pernah mendoakan dirinya sendiri. Ya Allah, murid saya di sana ya Allah. Ya Allah, santri saya yang ngantuan ya Allah. Ya Allah, santri saya yang sangunya kurang ya Allah, ya dengan paringi sangu yang melimpah ya Allah. Sampai kadang-kadang tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Sampai kadang-kadang tidak berpikir tentang anaknya sendiri. Sampai kadang-kadang tidak berpikir tentang istrinya sendiri. Istrinya orang lain, istrinya muridnya didoakan, istrinya gurunya didoakan, istrinya santrinya didoakan. Tetapi ad-du'a'u yaruddu ilal qail. Akan tetapi karena kenapa? Beliau tahu doa itu kembali kepada yang mendoakan. Doa itu kembali kepada yang bermunajat. Jika doanya ia mendoakan orang lain, mendoakan umat, mendoakan tetangganya, mendoakan masyarakatnya, mendoakan lingkungannya, mendoakan gurunya, maka doa itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Lidzalika, oleh karenanya, naumatul alimi, tidurnya orang yang alim jauh lebih mulia, lebih baik ketimbang ibadahnya orang yang tidak berilmu. Makanya ilmu itu mengangkat derajat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kalam sufaha, perkataan orang yang jahil akan menjadi hikmah, akan menjadi ilmu bagi orang yang berilmu, bagi ahli hikmah. Walakinna, akan tetapi kalamus sufaha, kalamul hukama, omongan, obrolan, nasihat para hukama, nasihat para ahli hikmah tidak bisa dan tidak pernah diambil sebagai ilmu oleh orang-orang yang jauh dari ilmu. Ini perbedaannya. Terakhir, qala Luqmanul Hakim. Luqman Hakim berkata li ibnihi, untuk anaknya, ya bunayya idh ra'aita qauman yadhkuruna Allah fajlis ma'hum. Wahai anakku, jika kau melihat sebuah kaum, jika kau melihat sebuah komunitas, jika kau melihat sebuah pesantren, jika kau melihat sebuah sekolah, jika kau melihat sebuah negara, yadhkuruna Allah, mereka kau lihat berzikir kepada Allah, mereka duduk berzikir kepada Allah, fajlis ma'hum, maka putuskan untuk duduk bersama mereka. Jika kau melihat temanmu berzikir kepada Allah, dekati dia. Carilah teman yang mengajakmu berzikir kepada Allah. Carilah sahabat
yang senantiasa bersamamu tidak dalam rangka ketawa-ketawa saja, tapi juga dalam rangka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadiquka man abkaka, sahabat sejatimu adalah yang menangisimu di saat kau jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La man adhakaka, bukan yang menertawakanmu, bukan yang hanya mengajakmu tertawa terbahak-bahak. Maka dari itu, qala Luqmanul Hakim, Luqman Hakim menasehati anaknya, wahai anakku, jika kau melihat seseorang sahabat atau sebuah perkumpulan yang mereka berzikir kepada Allah, fajlis ma'ahum, putuskan untuk duduk bersama mereka. Fa innaka in takun 'aliman yanfa'uka ilmak, jika kau adalah seorang yang punya ilmu, maka pasti ilmumu akan bermanfaat. Wahai anakku, duduklah bersama orang-orang yang ahli zikir. Jika kau punya ilmu, pasti ilmumu bermanfaat. Dan jika Allah turunkan rahmat di antara orang yang ahli zikir itu, pasti rahmatnya akan meluber, terciprat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Cari teman yang ngajakmu berzikir, nyari teman yang ngopi, ngopi tak. Kapan zikirnya? Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kalau nggak cari teman yang seneng-seneng saja gampang. Cari sahabat sejatimu yang mau mendorongmu, mendampingimu, mensupportmu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Agar turun rizki, rahmat, kasih sayang, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh ra'aitum qauman wa idza ra'aita qauman la yadhkurunallah, dan jika kau melihat ada kaum yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah duduk bersama mereka. Kenapa? Kalau kau punya ilmu, kalau kau adalah orang yang tidak berilmu, kalau kau adalah orang yang bodoh, maka bodohmu akan berlipat-lipat jika kau duduk dengan orang yang ahli, bukan ahli zikir. Dan jika Allah turunkan azab, wala'alla Allahu yattali'u alaihim bisakhadih, jika Allah putuskan untuk mengirim kemarahan, jika Allah putuskan untuk mengirim bala, mengirim ujian, mengirim musibah kepada orang-orang yang tidak pernah berzikir itu, kau pasti akan kena batunya, kau pasti akan terkena imbasnya dari bala dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting, an-nasihah, nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Lihat, oleh karenanya Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka jika kau tidak tahu, jika kau tidak mampu, jika kau tidak sanggup menyelesaikan urusanmu, tanyalah, datanglah ke orang-orang yang ahli zikir, mereka akan memberimu solusi. Bukan ahli ilmu, bukan yang titelnya panjang, bukan yang punya jabatan tinggi. Kata Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kenapa? Karena ahli zikir pasti ahli ilmi. Karena ahli zikir pasti ahlul ilmu. Karena ahli zikir selalu ahli ilmi. Tapi belum tentu ahlul ilmi adalah ahli zikir. Belum tentu. Maka dari itu, para hadirin
dimanapun Anda berada, dekatlah dengan orang yang ahli zikir. Kejar, dampingi, pepet terus. Kenapa? La'alla ayyunazzilallahu rahmah. Jika Allah takdirkan turunnya rahmat dari Allah dari orang tersebut, maka pasti akan tersebar, tersirat, bahkan tercerahkan dari kasih sayang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sendiri tidak mungkin. Berat. Rahmat Allah turun gara-gara kita berat. Tapi kalau rahmat Allah turun karena kita mendampingi, karena kita bersahabat, karena kita suhbah, kita khidmah, kita mengabdi, kita melayani orang-orang soleh, la'allallah ayyunazzilar rahmah, agar supaya rahmat Allah turun kepadanya dan kita terkena mendapatkan luberan rahmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min qalin bila amal innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.